Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga semua dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Nak. Baik, sebelum kita ke materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita melakukan rutinitas kita yaitu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjut pembahasan materi kita pada hari ini yaitu membaca data. Ya. Materi kita pada hari ini membaca data, itu muatan KD-nya adalah 3.8 pengetahuannya dan 4.8 untuk pada keterampilan. Pada 3.8 pengetahuan menjelaskan penyajian data berkaitan dengan diri peserta didik, nih perhatikan, dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram, gambar, piktogram, diagram batang atau diagram baris. Ya, lalu di sini untuk keterampilannya 4.8 mengorganisasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan peserta didik dan membandingkan dengan data diri lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang atau diagram garis. Begitu Nak ya. Baik, kita lanjut. Membaca data. Membaca data adalah menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Diulang kembali bahwa membaca data adalah menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Lalu, membaca data dapat dilakukan dengan cara di sini ada 6 ya Nak ya. Membaca data dalam bentuk daftar, membaca data dalam bentuk tabel, membaca data dalam bentuk diagram gambar, membaca data dalam bentuk diagram batang, membaca data dalam bentuk diagram garis, membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Baik, kita lanjut Nak ya. Nah, di sini ada membaca data dalam bentuk daftar. Ya, perhatikan contohnya Nak ya, cara membaca data dalam bentuk daftar berikut. Daftar peserta lomba mewarnai tingkat kecamatan. Ada 1 SDN Carikan 10 anak, SDN Bendo 1 5 anak, SDN Bendo 2 5 anak, SDN Soco 8 anak, SDN Tanjung 1 4 anak, SDN Tanjung 2 6 anak, SDN Pingkuk 1 5 anak, SDN Pingkuk 2 9 anak, SDN Lemah Bang 3 anak, SDN Lemah Bang 4 anak, SDN Ganduk 6 anak, dan SDM Keledokan 7 anak. Nah, sekarang di sini kita sajikan membaca datanya dari daftar di sini Nak ya, kita sajikan dalam membaca datanya seperti ini. Kita ambil itu dari daftar di sini, kita sajikan di bawah ini seperti ini cara membaca datanya. 1. SDN Pingkuk 2 mengirim 9 peserta. Nah, seperti ini Nak ya. Data yang kita ambil itu dari daftar di sini. Lalu SDN Soco mengirim 8 peserta, mengirim 8 peserta. Maaf tadi ya. SDN Soco mengirim 8 peserta. Lalu berikutnya, peserta terbanyak adalah dari SDN Carikan dengan 10 peserta. Berikutnya, peserta paling sedikit adalah dari SDN Lemah Bang 1 dengan 3 peserta. Berikutnya, ada 3 sekolah yang mengirimkan 5 peserta, yaitu SDN Bendo 1 dan SDN Bendo 2, SDN Pingkuk 1. Artinya dia sama-sama mengirimkan 5 peserta. Lalu masih ada di sini bisa kalian tambahkan SDN, ya ada 3 sekolah yang mengirimkan 6 ya peserta, yaitu SDN Tanjung 2 dan SDN Ganduk. Ini ya kalian nanti bisa tambahkan. Kita bisa kurang dari daftar sini, tetapi yang kita sajikan di sini adalah dari semua yang daftar peserta yang sudah ada di sini. Kita tidak boleh menyajikan datanya dari luar. Datanya sudah di sini. Lalu kita bentuk di sini cara membaca datanya. Kita tulis seperti ini. Boleh kalian komplit semuanya masukkan di sini, ya. Seperti ini Nak ya. Membaca datanya. Kita buat sajian datanya seperti ini, cara membaca datanya dari daftar yang ada.
dari data daftar yang sudah ada di atas ya, seperti ini. SD Pingkuk 2 mengirim 9 peserta, SD Soco mengirim 8 peserta. Peserta terbanyak adalah dari SDN Carikan dengan 10 peserta. Peserta paling sedikit adalah SDN Lemah Bang 1 dengan 3 peserta. Ada 3 sekolah yang mengirimkan 5 peserta, yaitu SDN Bendo 1, SDN Bendo 2, dan SDN Pingkuk 1. Baik, kita masuk ke membaca data dalam bentuk tabel. Di sini membaca data dalam bentuk tabel, perhatikan. Ketika nanti penyajian datanya sudah dibuat seperti ini, sebanyak 6 siswa gemar melukis, sebanyak 5 siswa gemar menari, sebanyak 7 siswa gemar bermain musik, sebanyak 8 siswa gemar bermain bola, sebanyak 4 siswa gemar membaca buku cerita. Di sini kita tulis nomor dulu, nomor baru kegemaran, kesukaannya, banyaknya siswa seperti yang ada di sini. Ada 5, berarti kegemaran kita tulis di sini nomornya 5. Tulis 1 melukis, sesuai dengan data yang ada, menari, bermain musik, bermain bola, membaca buku. Kita masing-masing, banyaknya siswa yang gemar melukis ternyata ada 6. Menari 5, bermain musik 7, bermain bola ada 8 ya, bermain bola 8 sesuai dengan data yang ada di sini ya. Lalu bermain bola tadi 8, lalu membaca buku cerita ada 4. Seperti ini nak ya, membaca adalah data dalam bentuk tabel. Berarti di sini sebanyak 6 siswa gemar melukis. Nah, di sini melukis, di sini tulis 6, banyaknya siswa. Sebanyak 5 siswa gemar menari. Nanti di sini seperti ini ya. Sebanyak 7 siswa gemar musik. Nah, seperti ini musiknya tulis 7. Kegemarannya bermain musik, banyaknya siswa ada 7. Sebanyak 8 siswa gemar bermain bola. Nih, kegemaran bermain bola, jumlah siswanya ada 8. Sebanyak 4 siswa gemar membaca buku cerita. Di sini membaca buku cerita kegemarannya kita tulis masukkan. Lalu banyaknya siswa 4. Nanti bisa saja Ibu sudah buatkan di sini tabelnya, tinggal kalian membuat cara membaca datanya di sini ya, menyajikannya di sini seperti ini. Nah, seperti itu nak ya untuk membaca data dalam bentuk tabel. Lalu berikutnya, membaca data dalam bentuk diagram gambar. Nah, pada diagram gambar di sini perhatikan. Di sini nama siswanya ada berapa siswa yang kita ambil? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nak ya, Mita, Bayu, Fitri, Edo, dan Ajeng. Jumlah bukunya yaitu ada 4, Mita, Bayu ada 2, Fitri ada 3, dan Edo 1, Ajeng ada 5. Keterangannya perhatikan, di sini keterangannya sangat-sangat mempengaruhi ya. Jika keterangannya 2, maka wajib dikali 2 ya. Jika di sini keterangannya 1, maka di sini dikali 1, 4, berarti kali 1 tetap 4 milik Mita jumlah bukunya. Maka di sini dapat kita sajikan cara membaca datanya sesuai daftar yang ada, kita dapat menyajikan seperti ini. Ya, Mita memiliki 4 buku cerita. Sesuai di sini ya. Lalu Bayu memiliki 2 buku cerita. Fitri memiliki 3 buku cerita. Edo memiliki 1 buku cerita. Ajeng memiliki di sini ya, memiliki artinya dia memiliki Ajeng memiliki 5 buku cerita. Di sini ya 5 buku cerita. Ini 5 buku ceritanya. Berikutnya, seperti ini nak ya, membaca data dalam bentuk diagram gambar. Nanti ada diagram gambarnya, perhatikan di sini ada keterangannya. Keterangannya ini sangat berpengaruh. Jika 1 maka hasil ini tetap jumlahnya. Jika 2 maka wajib dikali 2 ya. Hasilnya lah itu yang dibaca. Tetapi ini 1 saja, maka di sini hasilnya tetap. Nah, kita buat penyajian datanya seperti ini. Cara membaca data, penyajian membaca datanya seperti ini ya nak ya. Tetapi kita melihat dari di sini, dari data tabel di sini, dari data diagram gambarnya di sini, kita ambil diagram gambarnya, baru kita buat penyajian membaca datanya di sini ya. Berikutnya ya, membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, ini sudah ada diagram batang. Perhatikan,
Jika kita di sini anggaplah di sini ini tingginya nak ya, tingginya banyak siswa ini kita anggap tingginya. Alasnya itu nilainya. Alas ini ada 6, 7, 8, 9, 10 itu nilainya. Kita anggap alasnya nih biar kalian paham ya. Banyak siswanya ini merupakan tingginya. Nah, dari tabel di sini, tabelnya itu sudah jelas. Di sini nilai yang 6 itu ada 4. Nih 4 siswa berarti banyaknya nilai 6. Perhatikan, di antara 0 dan 2 itu ada 1. Di antara 2 dan 4 itu ada 3. Berarti 2, 3. Di tengah-tengah sini ada 3. Perhatikan. Lalu di sini 7. Nah, perhatikan diagramnya ini 7. Berarti yang mendapat nilai 7 itu berapa siswa? Ada 7 siswa karena dia diagramnya batasnya tengah-tengah antara 6 dan 8. Itu kan ada 7 kata Ibu tadi. Di antara 6 dan 8 itu ada 7. Berarti gambarnya seperti ini dibaca. Banyak nilai siswa 7 sebanyak nih 7 siswa. Baru 8. Nah, 8 nilai siswa ini ternyata ada 10 karena batangnya itu pas di sini 10 ya. Di sini ini 8. Lalu di sini 9, nilai 9. Nilai 9 ada berapa siswa? 9. Ternyata ada di tengah-tengah antara 8 dan 9 diagramnya, berarti dia 9. Ya, Nak ya. Lalu berikutnya, di sini yang nilainya 10. Yang nilainya 10 ini ternyata dia berada diagram batangnya 6 dan 4. 4 dan 6. Berarti di sini 5 sebanyak 5 siswa. Seperti itu Nak ya. Nah, perhatikan di sini penyajian cara membaca data, penyajian datanya dari diagram batang yang kita lihat yaitu sebanyak 4 siswa. Nih, sebanyak 4 siswa mendapat nilai 6. Ini Nak ya. Nih, perhatikan ini. Lalu yang kedua sebanyak 7 siswa yang mendapat nilai 7 di sini. Berikutnya sebanyak 10 siswa mendapat nilai 8. Yang ini Nak ya. Lalu sebanyak 9 siswa mendapat nilai 9. Nih. Lalu berikutnya yaitu adalah perhatikan, mohon maaf tadi nih. Berikutnya sebanyak 5 siswa mendapat nilai 10. Nih, 5 siswa ya mendapat nilai 10. Ingat patokannya adalah di sini banyak siswa dan nilainya. Banyak siswanya di sini kita anggaplah ini tinggi ya, tinggi dan alasnya adalah ini ditempati nilai. Nih, banyak siswanya di sini tingginya. Perhatikan itu Nak ya. Ingat di antara 0 dan 2 ini ada 1. Baik, berikutnya cara menyajikannya seperti ini. Membaca data, penyajian datanya itu kalian di sini seperti ini. Sebanyak 4 siswa mendapat nilai 6. Dari mana yang kita lihat? Dari daftar diagram batangnya ya, dari bentuk diagram batangnya. Baik, berikutnya kita lanjut membaca data dalam bentuk diagram garis. Membaca data dalam bentuk diagram garis ini perhatikan sama Ibu bilang tadi, tingginya kita ambil di sini berat badan. Nah, berat badan itu satuannya apa? Kilogram. Lalu kita ambil alasnya di sini ada bulan pertama sampai bulan kelima. Bulan ke-1, 2, 3, 4, 5. Itu berat badannya setiap bulan tuh naik berapa. Nah, di sini perhatikan Naya 0 dan 3. Di antara 0 dan 3 ini perhatikan, di antara 0 dan 3 maaf nih. Di antara 0 dan 3 di sini yaitu perhatikan itu ada bilangan 1, 2. Nah, 2 ya. Ini 1, 2. Berarti di sini perhatikan bulan ke-1. Bulan ke-1 itu nih membaca datanya berat badan Mita 3 kg. Berarti di sini diagramnya pas 3 kg. Ini bulan ke-1, paskan di bulannya, luruskan nih bulan ke-1. Bulan kedua berarti kita di sini bulan kedua. Bulan keduanya ada berapa? Ternyata dia naik 4 kg. Di atas 3 sini, nah naik dari 3 berarti 4. Di sini kan 3, 4, 5 baru 6. Ada 2 bilangan. Lalu sekarang di bulan ketiga, kita ambil bulan ketiga, paskan, tak luruskan. Itu ternyata dia naik 5 kg. Naik lagi di sini. Nah, di bulan keempat, Mita naik 7 kg. Nah, kita bulan keempat naik ke 7. 6, melewati 6, sini 7. Lalu di bulan kelima ternyata Mita naik ke 8 kg. Pas di sini 8. Nah, kalau di garisnya pas di sini 9 lagi naiknya Nak ya. Berarti di tengah-tengah antara 6 dan 9 itu ada 7 dan 8. Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan. Perhatikan di sini ketika nanti Ibu membuatkan
diagram garisnya kalian hanya tinggal membuat berarti penyajian membaca datanya seperti ini. Bulan ke-1 berat badan Mita 3 kg, bulan kedua berat badan Mita 4 kg, bulan ketiga berat badan Mita 5 kg, bulan keempat berat badan Mita 7 kg, bulan kelima berat badan Mita 8 kg. Itu berdasarkan diagram garis ya, bentuk diagram garisnya. Atau ibu buatkan penyajian datanya seperti ini, lalu kalian nanti membuat diagram garisnya. Nah, tergantung dari apa yang ibu minta nanti nak ya, makanya diperhatikan. Baik, kita lanjut nak ya ke berikutnya, yaitu membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Contoh membaca data dalam bentuk diagram lingkaran, perhatikan di sini ada sebuah diagram lingkaran di mana di sini buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Nah, jumlah siswanya itu ada 40 siswa. Nah, masing-masing dari 40 siswa ini ternyata ada yang menyukai jeruk, pisang, apel, dan mangga. Nah, dari analisanya di sini dapat dari diagram sini ditentukan bahwa jeruk 35%, pisang itu 20%, kegemarannya ya, kegemaran mangga 25% dan apel 20%. Nah, keseluruhan karena ini persen, keseluruhan dari lingkaran ini adalah 100%. Jika dijumlahkan 35, 25, 20, 20 itu semuanya akumulasinya nak ya 100%. Satu lingkaran ini berarti 100% karena dia yang digunakan adalah persen. Begitu nak ya. Maka setelah melihat diagram ini, kita membuat data, cara membaca datanya seperti ini nak ya. Sebanyak 20% dari jumlah siswa yang menyukai apel. Nah, apelnya ini 20%. Seperti ini nak ya membaca datanya. Kalian nanti membuat menyajikan datanya, membaca data seperti ini. Lalu sebanyak 35% dari jumlah siswa yang menyukai jeruk. Lalu sebanyak 20% dari jumlah siswa yang menyukai pisang. Sebanyak 25% dari jumlah siswa yang menyukai mangga. Nah, seperti itu nak ya. Itu kalau untuk persen. Maka satu lingkarannya sebanyak 100%. Tapi ketika yang diminta adalah derajat, maka di sini besar sudut besar derajat di sini adalah 360 derajat. Baik, kita ke contoh menghitung dari masing-masing buah ya kesukaan dari 40 siswa, masing-masing jeruk, pisang, apel, mangga. Nih, persenannya kita hitung seperti ini ya. Nah, penyajian datanya, membaca datanya sudah ini Ibu jelaskan tadi. Sekarang kita Ibu jelaskan cara menghitungnya dari masing-masing persentase kegemaran atau kesukaan buah dari 40 siswa tersebut kelas 5. Nah, caranya seperti ini nak ya. Banyak siswa yang menyukai apel tadi kan 20%. Ingat, kita rubah dalam bentuk pecahan. Pecahan biasa ya berarti per 100. Kan sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya di semester 1 ya. Kita sudah belajar nak ya. Untuk merubah persen ke pecahan biasa itu berarti pernya 100, penyebutnya 100. Nah, 20%-nya ini jadi 20 per 100 dikali 40. 40 dari mana Ibu? 40 itu adalah jumlah, Ibu balik lagi ke sini, ini jumlah siswanya, keseluruhan siswa dari kelas 5 ya nak ya. Baik, lalu kalikan 40. Nah, sekarang caranya kan kalian sudah Ibu jelaskan kemarin beberapa teknik. Kalau mau yang menurutnya yang paling mudah itu yang mana? Silahkan. Atau langsung mau dibagi 20 per 100 bisa. Bagi kalikan hasilnya 40 sama dengan 8. Ya, nanti dihitung nak ya. Banyak siswa yang menyukai jeruk, 35% sama langkahnya kali 40 siswa. Jadi di sini dirubah persennya, 35% berarti 35 per 100 dijadikan pecahan biasa kali 40. Cara mengoperasikannya boleh langsung 35 bagi 100 dikali 40 hasilnya 14. Atau kalian mau teknik yang menurut kalian yang paling mudah itu silahkan. Karena kita sudah membahas materi ini sebelumnya, cara menghitung persen dirubah ke pecahan biasa dan menyederhanakan ya. Sudah pernah nak ya di semester 1. Lalu berikutnya, banyak siswa yang menyukai pisang. 20% kali 40 berarti 20 per 100 dirubah ke pecahan biasa kali 40 jumlah siswa. Lalu kita mencari hasilnya, bisa langsung dibagi 20 per 100 atau kalian mau menyederhanakan dulu 40 dan 100-nya baru hasilnya nanti dikali, bisa juga nolnya habis nolnya gitu nak ya. Sudah Ibu pelajari semua sebelumnya.
Terakhir, banyak siswa yang menyukai mangga. 25% kali 40, 25/100 kali 40 ya. Ini jumlah siswa 40-nya, 100-nya itu dari persennya karena kita rubah menjadi pecahan. Pecahan biasa, maka hasilnya adalah 10. Caranya kalau mau 25 bagi 100 dikali 40 hasilnya. Seperti itu nak ya. Lalu berikutnya. Nah, berikutnya perhatikan cara menghitung banyak data jika diagram lingkaran menggunakan besar sudut. Misal, banyak siswa yang menyukai buah apel tertulis 72 derajat. Ibu kembali ke diagramnya sini. Ya, diagram sini kan persen, maka 100% dari diagram ini satu lingkaran ini 100%. Nah, pernya 100 kalau untuk persen dirubah ke pecahan biasa. Lalu kalau ini tadi diminta adalah derajat, nah ya derajat, maka di sini besar sudutnya satu lingkaran ini adalah 360 derajat. Satu lingkaran itu 360 derajat. Nah, perhatikan di sini. Berarti misalnya banyak siswa yang menyukai buah apel tertulis 72 derajat. Maka seperti tadi yang ini persen, di sini karena dia persen maka dia pernya berubah 100. Kalau di sini dia derajat maka di sini adalah 360 derajat. Begitu nak ya. 360 derajat per 72 per 360 derajat kali 40 sama dengan 8 siswa. Boleh kalian langsung bagi atau mau menyederhanakan dulu. Dari 4 jumlah siswa ke derajatnya ini ke satu lingkarannya ini 360 boleh juga, baru kalikan 72. Seperti itu juga boleh. Kan Ibu sudah memberikan penjelasan untuk menghitung ini di materi sebelumnya di semester 1. Tinggal kalian caranya bagaimana nak, yang menurut kalian yang paling mudah silakan kalian gunakan ya. Jadi 72 derajat dari mana Bu dapatnya 360? Dari yang diminta kan ini jika diagram lingkaran menggunakan besar sudut satu lingkaran berarti itu 360 derajat. Kalau tadi kan karena persen maka satu lingkarannya itu 100%. Pernya jadi 100. Kalau ini pernya jadi 360 atau penyebutnya kita buat jadi 360 derajat. Ya. Satuannya 75, menyukai buah apel. 75 derajat maka pernya adalah 360. Satu lingkaran besar sudutnya itu adalah 360 derajat dikali 40. Nah, berapa siswa? Boleh langsung kalian bagi 72 bagi 360 kali 40 hasilnya sama dengan 8 siswa. Ternyata banyak siswa yang menyukai buah apel tertulis dari menghitung menggunakan besar sudut 70 derajat, maka adalah 8 siswa. Teknik cara mencarinya seperti ini nak ya. 72 derajat per 360 derajat kali 40 sama dengan 8 siswa. Baik anak ibu sekalian, pada materi kita di sini membaca data ada 6 cara. Itu sudah ibu jelaskan. Semoga apa ibu sampaikan mudah kalian memahami dan mudah kalian mengaplikasikan ke tugas-tugas kalian. Ya, semangat belajarnya. Insya Allah ibu yakin kalian semua pasti bisa karena kalian adalah anak yang hebat, anak soleh, anak soleha yang cerdas ya. Nah, jangan lupa selalu nak ya, di awal tadi kita berdoa, nanti di akhir juga kalian berdoa ya untuk menutup pembelajarannya. Baik anak ibu sekalian, ibu ingatkan kembali selalu jaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan dan diri kita sendiri ya nak ya, itu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik anak ibu sekalian, ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih untuk anak ibu semuanya.